Udah kerja bertahun-tahun, tapi tabungan kamu masih nol. Ini 10 kesalahan yang bikin kamu tetap miskin. Sebelum kamu mikirin investasi apa nih yang paling cuan, kamu harus tahu rumus ini. Tabungan sama dengan income minus expense. Dan kalau sampai sekarang tabungan kamu masih nol, berarti masalah kamu pasti ada di salah satu dari 3 ini. Income kamu kurang, pengeluaran kamu kebanyakan, atau cara nabung kamu salah. Kalau 3 hal ini aja masih kacau, nggak usah deh mikirin investasi saham lah, emas, atau apapun. Nah, yuk kita bahas satu-satu mulai dari masalah pertama, yaitu masalah income. Dan kalau kita bahas masalah income, pasti yang nomor 1 adalah income-nya kurang, gitu. Oke, mungkin ini kelihatannya obvious banget ya, tapi 90% orang yang datang ke aku dan bilang, Kel, gue tuh bener-bener gak bisa nabung. Biasanya akar masalahnya adalah income dia itu nggak cukup untuk pengeluarannya. Basically, income dan pengeluaran itu nggak sebanding. Dan parahnya, kebanyakan orang itu nggak kepikiran kalau solusinya itu naikin income. Banyak orang tuh yang masih mikir ya, kalau duit kurang artinya harus hemat nih gue. Atau lebih parah lagi, wah duit kurang berarti harus ngutang. Padahal ya, solusi jangka panjangnya itu cuma satu. Naikin income. Dan ini bukan aku bilang kalau kamu sekarang gajinya UMR 5 juta, tiba-tiba harus jadi 50 juta ya. Enggak, step by step dulu. Kamu naikin 1 juta atau 2 juta sebulan, itu udah oke banget untuk nambahin income kamu. Gimana caranya naikin income? Wah, banyak banget kalau memang kamu niat ya. Misalnya, weekend kamu bisa freelance, atau mungkin kamu bisa kerja shift malam, atau kamu bisa mulai side hustle, jualan online, dropship, affiliate, bikin konten, banyak banget. Oke, dan ini tuh berhubungan dengan kesalahan berikutnya, yaitu kamu cuma punya satu income. Tapi sebelum aku lanjut, kalau kamu suka belajar tentang cara atur duit, pribadi maupun keluarga, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke. Kenapa nih kalau kita cuma punya satu income aja, itu tuh bahaya banget. Ya karena kita nggak akan pernah tahu ya kapan hidup kasih kita plot twist gitu. Nah contohnya aja gini nih, aku kenal orang yang kerja kantoran gajinya 25 jutaan sebulan gitu. Lumayan kan ya? Nah tapi justru karena lumayan, jadi dia merasa aman di pekerjaan itu. Dia nggak pernah memikirkan untuk cari sumber income lain. Dan let's just say amit-amit dia kena PHK kayak gitu. Terus ya kehilangan income kan, tapi kan biaya hidup jalan terus nih. Uang kos, uang sewa lah, biaya rumah tangga, ya gimana lagi? Apalagi dia nggak punya dana darurat. Ya apes lah. Nah makanya kita harus banget punya income kedua gitu. Mau cuma nambah 500 ribu atau 1 juta pun nggak apa-apa. Biar at least kalau misalnya kita kehilangan income utama kita masih ada cadangan, kita masih ada peluru. Minimum masih bisa hemat dulu lah sampai kita ketemu pekerjaan baru. Masalah berikutnya adalah income nggak stabil. Nah ini tuh masalah klasik ya buat para freelancers, business owners, content creator. Bulan ini bisa cuan banyak, bulan depan cuannya 0. Kalau kamu relate ya kita senasib nih. Dan aku belajar kalau income kita itu nggak stabil, artinya solusinya adalah kita harus cari cara gimana caranya biar pengeluaran kita stabil. Jadi biar yang nggak stabil itu nggak dua-duanya, tapi salah satu aja kayak gitu. Dan kalau kamu posisinya sama seperti aku, ya freelancer lah, content creator, business owner, mungkin secara realistis kita nggak bisa kontrol berapa banyak pemasukan kita. Gitu. Tapi kita masih bisa kontrol berapa pengeluaran kita. Nah, gimana caranya? Aku bakal bahas di part 2, masalah expense. Dan yang pertama itu salah budgeting. Nah, banyak banget orang yang pikir kalau budgeting itu artinya catetin semua pengeluaran. Dan jujur li, ini aku ngomong dari pengalaman. Itu tuh capek banget. Dan karena capek ya harus catetin uang tol lah, uang parkir, tiap kali aku mau beli bakso, tiap kali aku mau jajan, itu ujung-ujungnya malahan bikin aku kelupaan atau nggak males untuk nyatet. Makanya sekarang aku udah nggak lagi nyatetin pengeluaran-pengeluaran kecil ya, seperti bayar tol lah, parkir lah, bayar tips lah, atau beli kopi. Capek. Bukan berarti kita nggak budgeting atau kita nggak kontrol pengeluaran ya, itu lebih parah lagi gitu. Tapi ada cara yang lebih efektif daripada kita catetin satu-satu kayak gitu, capek banget gitu. Yaitu, pisahkan dulu nih budget bulanan untuk keperluan sehari-hari. Dipisahin ke satu rekening, dan rekening itu yang bebas kamu pakai untuk keperluan sehari-hari.
Nah, berapa yang kamu budgetin tiap bulan, itu kamu harus hitung dulu. Hitung dulu nih, kira-kira berapa nih yang cukup buat biaya hidup kamu, biaya-biaya yang wajib keluar, seperti bayar sewa, tempat tinggal, bayar cicilan lah, kalau misalnya kamu ada KPR, kebutuhan rumah tangga, habis itu ya of course kamu harus sediain juga budget untuk happy-happy dan kesenangan kayak gitu. Menurut aku, ini jauh lebih oke. Jadi cuman capek satu kali aja, tapi habis itu enak selamanya. Masalah expense berikutnya adalah nggak pernah budgetin untuk pengeluaran besar. Nah, pengeluaran besar sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama, itu yang tak terduga, dan yang kedua, itu yang sebenarnya bisa direncanakan. Nah, yang tak terduga itu contohnya, misalnya, pagar ditabrak orang gitu, atau atap rumah bocor. Itu kan kita nggak bisa prediksi kan, dan itulah pentingnya punya dana darurat. Nah, tapi di sini aku mau fokus bahas yang pengeluaran besar yang sebenarnya masih bisa kita prediksi atau masih bisa dikontrol. Contohnya, kamu harus bayar sewa rumah tiap tahun, atau kamu harus budget liburan gitu, atau traktiran ulang tahun, kan cuma sekali setahun atau mungkin sekali tiap beberapa bulan gitu kan kalau misalnya kayak liburan. Nah, ini aku kasih contoh ya, liburan deh gitu biar teman-teman kebayang salahnya di mana. Nah, kebanyakan orang itu ya begitu lihat promo tiket pesawat, dikit-dikit lihat flash sale, mereka kegoda untuk beli gitu. Nah, sebenarnya belanja itu nggak apa-apa. Itu malahan bagus untuk membantu ekonomi gitu. Bukan berarti kita harus hidup kayak orang susah dan nggak pernah happy-happy ya. Tapi, kamu udah budgetin belum buat pengeluaran besar tersebut atau liburan tersebut? Nah, contohnya aja gini. Misalnya tiap bulan kamu budgetin 500.000 gitu untuk budget liburan. Mungkin kamu bulan ini nggak liburan, ya udah 500.000 itu disimpan dulu. Bulan depan kamu juga belum pergi liburan, 500.000 itu disimpan lagi. Mungkin setelah 2-3 bulan, let's say 3 bulan lah gitu, dapat 1,5 juta. Kalau misalnya kamu mau pergi liburan ke Bali gitu, atau Sentul gitu misalnya, dan ternyata budget 1,5 juta itu cukup, ya gas aja, kenapa, why not gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kamu lihat tiket pesawat promo misalnya ke Eropa 10 juta, itu kan budgetnya berarti belum cukup. Dan hati-hati ya, jangan sampai kamu jatuh ke masalah berikutnya, yaitu gaya elit dan ekonomi sulit. Nah, ini tuh berhubungan dengan 2 poin sebelumnya ya. Nah, tapi aku mau jelasin lebih dalam gitu. Of course, aku ngerti banget, semua orang tuh mau hidup enak, semua orang mau hidup nyaman, dan salahnya, orang tuh suka pikir nih, kalau hedon itu artinya beli barang branded. Sebenarnya salahnya bukan dibeli barang branded. Kalau memang kamu udah ada budgetnya, udah kamu siapin budgetnya, nggak apa-apa kamu mau beli barang mahal. Nah, salahnya adalah gaya elit ekonomi sulit yang di sini maksud aku adalah kamu suka beli-beli barang yang quote-unquote lumayan mahal gitu ya, tapi kamu nggak budgetin dulu. Itulah yang menurut aku hedon, suka keluar duit yang nggak direncanakan kayak gitu. Makanya di poin-poin sebelumnya aku jelasin gimana caranya untuk kita budgeting untuk pengeluaran yang wajib keluar dan juga untuk keinginan-keinginan yang lumayan besar. Misalnya liburan lah, traktiran ulang tahun, kan lumayan. Dan inilah yang suka bikin orang itu susah banget nabung karena mereka nggak pernah budgetin. Mereka patokannya, lihat saldo rekening, duitnya ada, gas beli. Dan inilah berhubungan dengan kesalahan berikutnya, yaitu hobi ngutang. Percaya deh, kalau kamu itu hobinya tiap kali lihat ada duit di rekening, kamu pergi belanjain gitu ya, bukan dibudgetin dulu, kamu bakal gampang banget untuk terjebak ke hobi utang, terutama yang konsumtif. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan kita tiba-tiba ada kebutuhan mendesak gitu ya. Dan ternyata duit di rekening kamu lagi nggak ada. Atau memang mindsetnya aja yang hobi ngutang. Misalnya nih, kamu mau beli iPhone 17. Bukannya beli iPhone 17 itu salah gitu ya. Tapi kamu udah nabung dan budgetin atau belum gitu. Kalau memang kamu udah budgetin ya gas gitu. Tapi kalau mindset kamu masih pikir, oh nggak apa-apa lah duitnya sekarang belum ada. Toh aku kan gajian nih, mending ambil cicilan pay later aja nih 36 bulan. Jangan pernah punya mindset ya, kalau kamu belanja, itu pikiran, kalau kamu mau belanja, duitnya harus ada. Bukan kalau kamu mau belanja, kamu mikirnya, yang penting cicilannya masih bisa gue bayar. Dan juga aku tuh paling sedih ya kalau aku lihat mindset orang-orang tuh kalau mikir, kalau duit gak ada dan ada kebutuhan, ngutang aja. Itu nggak boleh, guys. Kita harus bisa buang mindset utang itu jauh-jauh. Anggap kalau opsi berhutang itu nggak ada. Biar kita bisa maksain diri kita untuk mikir solusi lain. Ya kita work overtime kek, kita lembur kek, kita cari kerjaan kek, kita jualan kek, apa kek. That's why
kita harus ada dana darurat. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan kita tiba-tiba ada kebutuhan mendesak gitu ya. Biar kita nggak usah ngutang. Let's say gitu, misalnya kamu mau beli HP baru bukan karena kamu hedon. Let's say HP kamu dicuri orang kayak gitu. Nah itu kan ya apes banget dan bukan salah kamu kan. Nah tapi dengan adanya dana darurat, kamu jadi bisa beli HP baru tanpa kamu harus ngutang. Next, kesalahan berikutnya adalah nggak ada habits menabung. Gimana kamu bisa mau punya tabungan kalau kamu aja nggak pernah nabung? Let's say nih, gaji kamu misalnya 10 juta sebulan, dan kamu tunggu ada sisa baru kamu nabung. Percaya deh, sisanya nggak bakal ada. Tapi coba kalau kamu budgetin atau sisihkan gitu, misalnya sebulan 1 juta atau 500.000 lah, untuk ditabung terus tiap bulan kayak gitu. Dalam setahun jadi berapa tuh? Kalau 1 bulan kamu nabung 1 juta, setahun 12 juta. Lumayan, kamu udah ada tabungan 12 juta. Oke, kita masuk ke part 3, yaitu masalah mindset. Dan yang pertama, kalau aku perhatiin orang-orang yang susah nabung, itu mereka tuh punya mindset sok superhero. Jangan jadi sok superhero. Dan ini tuh sering banget terjadi di teman-teman yang aku lihat sandwich generation gitu ya. Nah, kadang kamu tuh fokus banget untuk membantu keluarga, tapi kamu tuh lupa. Kamu nggak bisa menolong siapapun kalau kamu sendiri aja masih tenggelam. Kamu sebelum nolong orang, kamu harus selamat dulu gitu. Ini aku kasih contoh kasus nyata gitu ya. Let's just say ada orang tua gitu ya yang ada kebutuhan let's say 10 juta sebulan dan dia minta ke anaknya kayak gitu. Dan kebetulan anaknya tuh buat biaya hidup dia aja masih pas-pasan kayak gitu. Bener-bener pas-pasan banget ya, uang numpang lewat kayak gitu. Nah, instead of anaknya jujur ke orang tua dan bilang kalau misalnya uangnya tuh pas-pasan dan mereka cari solusi bareng atau kayak gimana, anaknya main kasih aja karena dia mau merasa seperti superhero tanpa komunikasi apapun. Nah, tapi namanya kalau uang dikasih ke orang lain tapi dianya sendiri nggak cukup, emangnya biaya hidup dia bakal hilang begitu saja? Ya enggak, kan tetap harus dibayar kan? Mau dibayar pakai apa? Hutang. Itu mah bukan bantu orang. Itu gali lubang tutup lubang. Padahal biasanya hal-hal seperti ini itu masih bisa dicari solusinya dengan komunikasi yang jujur dan terbuka. Contohnya nih, misalnya, Pak, Mah, kalian butuh 10 juta ya? Nah, aku sekarang baru mampu kasih 5 juta nih. Nah, sisa 5 jutanya, yuk kita pikir bareng-bareng solusinya gimana. Apakah mau buka online shop ke atau seperti apa? Atau, oke, Papa Mama butuh 10 juta ya. Aku sekarang baru bisa kasih 5 juta nih sebulan nih. Sisa 5 jutanya buat biaya hidup aku gitu ya. Nah, mungkin beri aku waktu. Misalnya 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi kalian cukupin dulu 5 jutanya tersebut, hidup hemat-hemat dulu gitu. Nanti kasih aku waktu sekitar 3-6 bulan untuk cari pekerjaan tambahan. Contohnya begitu. Nah itu kamu harus bicarakan dulu. Kalau kamu nggak bicarakan gitu ya, langsung sok superhero, ya gimana kamu bisa menolong mereka dengan efektif tanpa kamu mencelakakan diri sendiri. Biasanya orang itu nggak mau terbuka karena dia takut. Padahal kalau kamu nggak terbuka dan kamu nggak jujur, itu sama aja kamu nggak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengertiin kamu. Belum tentu mereka nggak bisa ngerti kondisi kamu loh. Kalau kamu nggak pernah sharing, gimana mereka bisa tahu? Gitu kan? Dan ini berhubungan dengan poin berikutnya, yaitu tidak terbuka soal keuangan. Terutama dalam keluarga ya, keterbukaan itu menurut aku penting banget. Dan ini tuh bukan keterbukaan as in kayak sharing semua password, PIN ATM, dan kasih data-data pribadi buat apply pinjol ya. Bukan. Terbuka itu maksudnya kamu harus jujur soal kabar baik dan kabar buruk soal keuangan, terutama yang melibatkan pihak-pihak yang di dalam keluarga kamu. Contohnya begini, anaknya bantuin bayar utang, let's say 10 juta gitu. Anaknya udah bantuin gitu ya, katanya utangnya cuma segitu. Bulan depan ada lagi, bulan depan ada lagi. Ternyata utangnya itu banyak di berbagai tempat dan tiap bulan orang tuanya minta satu dulu karena mereka takut anaknya bakal kaget. Kenapa nggak jujur aja dari awal? Kalau dengar kabar buruk, let's say orang tua itu jujur dan bilang total hutangnya misalnya 100 juta gitu. Of course, pasti sebagai keluarga itu pasti down, pasti sedih gitu. Tapi kalau kamu nggak jujur 100%, keluarga kamu jadi nggak bisa bantu nih kalkulasi kira-kira total kebutuhan dananya berapa. Biar mereka bisa membantu mikirin solusi
yang bisa cari cara gimana caranya biar duitnya itu bisa mencukupkan untuk semua kebutuhan itu. Kalau misalnya di pikiran anaknya itu kebutuhannya cuma 10 juta, mungkin dia nggak bakal ambil dari tabungan. Kalau misalnya dia tahu orang tuanya itu punya utang, let's say 100 juta kayak gitu, mungkin dia bakal cari pekerjaan lain yang mungkin bisa kasih income lebih biar bisa bantu. Jujur ya, aku tuh udah sering banget dengar orang bilang kalau keluarga tuh bisa hancur karena kurang duit. Tapi menurut aku sebenarnya akar masalahnya itu bukan cuma di kurang duit. Buktinya banyak tuh pasangan seleb-seleb yang tajir-tajir tapi tetap cerai gitu kan. Nah, akar masalahnya adalah kurang transparansi. Dan ini seru banget dibahas, which is why aku kerjasama dengan Ko Vincent Lianto, seorang kuasa hukum perpajakan yang udah menghandle lebih dari 3.000 klien. Dan kita akan bikin kelas Personal dan Family Finance Masterclass. Di sini kita bakal kupas tuntas mulai dari cara atur duit pribadi dulu, dilanjut dengan cara atur duit keluarga, mulai dari aspek teori dan praktek soal keuangan, sampai pajak dan legal yang kamu harus tahu kalau kamu mau berkeluarga. Bahkan kita juga bakal diskusi di kelas tersebut gimana caranya untuk membangun transparansi dan kebukaan finansial dalam keluarga. Sekarang kelasnya masih disiapin, tapi kamu udah bisa ikut waiting listnya, langsung aja cek link di description atau di pin comments ya. Pokoknya ini adalah project favorit yang pernah aku kerjain, and I can't wait to share with you both. And sampai jumpa di kelas! Oke, kalau kamu udah nonton sampai sini, thank you banget ya. Dan mungkin kamu juga udah sadar nih, sebenarnya banyak dari kesalahan yang udah aku share tadi, itu bisa di-solve dengan budgeting yang benar. Cuman kalau aku bikin tutorialnya di video ini videonya nggak bakal kelar-kelar ya. Tapi aku udah pernah bikin, dan kamu bisa nonton aja di videoku yang ini, jadi jangan sampai ketinggalan, langsung aja lanjut ke sana biar kamu nggak salah lagi budgetingnya. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.